Perusahaan saya sudah bangkrut dan digadaikan. Yang tersisa hanyalah kolam ikan yang rusak ini. Bagaimana kalau begini? Saya gadaikan padamu. Bukankah kamu hanya penjual ikan? Kamu bisa memeliharanya perlahan, menjualnya perlahan. Mungkin dalam 10 atau 20 tahun lagi, rumahmu akan kembali bukan. Kalian berdua. Aku akan melawan kalian sampai mati. Tua itu ibumu, masih ingin kaya dengan berspekulasi saham. Itu permainan orang kaya. Kau tidak pantas mendapatkannya. Zulkifli, kamu hanya ikan asin. Dalam hidup ini, kamu tidak akan pernah mengubah hidupmu. Ingat ini. Nama saya adalah Zhang Hongwei. Sialan. Bisakah jujur menjual ikan? Tak bisa ubah hidupku. Obsesi yang kuat telah terdeteksi. Dunia sedang berubah. Lingkungan laut memburuk dengan cepat. Populasi ikan telah menurun tajam sebesar 99,99%. Ikan telah menjadi sumber daya berharga global. Bos, berapa harga ikannya? Bos, kami ingin membeli ikan. Aku tawar 1 juta. Bos, aku ingin membeli ikan. Aku tawar 1 juta. Jual padaku, jual padaku. Aku tidak akan menjualnya berapapun harganya. Ambil. Jangan curi ikanku. Jangan curi ikanku. Mama, aku ingin makan ikan. Nah, apakah ikan itu sesuatu yang keluarga seperti kita mampu beli untuk dimakan? Meski jual rumah, kita tak mampu beli itu. Ayo pulang. Untuk mengejar. Selain itu, penguasa industri budidaya ikan akan menjadi raja moda. Kurasa aku baru saja mengalami mimpi aneh. Sudahlah, banyak sekali ikan. Aku tangkap satu dulu bawa pulang untuk membuat sup untuk ibuku. Semuanya hati-hati. Ikan ini kubeli dengan investasi 100 juta. Tidak boleh ada kesalahan. Jiang Din Putri Sulung Grup Jiang. Ya, Hati-hati. Kenapa mati begitu cepat? Maafkan aku. 100 juta milikku. Apa 100 juta? Berhenti berpura-pura. Tidak ada lebih dari 10 ikan hidup yang tersisa di seluruh Jiangcheng. Hanya 1 ikan ini. Sisik ikan dan limbah yang dihasilkannya setiap tahun cukup untuk grup Jiangku. Puluhan juta dalam pendapatan. Sekarang, semuanya kau hancurkan. Tidak mungkin seburuk itu kan. Ini hanya ikan kan. Aku akan menggantinya untukmu. Ganti rugi. Meski jual kamu tak cukup bayar ganti rugi. Cukup. Ini hanya ikan kan. Aku akan menggantinya untukmu. Ini yang baru saja kutangkap dari kolam sore ini. Ini segar. Aku akan menggantimu. Tuan, apa Anda yakin ingin ikan ini kepada saya sebagai ganti rugi? Ini hanya ikan. Keluargaku punya banyak di kolam. Ibu, apa kau merasa lebih baik? Minumlah sup ikan dulu. Anakku, ini semua karena ibumu tidak berguna. Saya bikin uang keluarga tertipu habis. Ibumu telah merugikanmu. Ibu, tidak apa-apa. Tidak masalah jika uangnya hilang. Paling buruk aku akan bekerja lebih keras. Menjual ikan beberapa tahun lagi. Setelah cukup uang, aku akan membeli kembali rumah itu. Zhou, Kifen. Sewa yang disepakati sudah jatuh tempo. 20.000. Bukankah kita sudah sepakat? 10.000 untuk setengah tahun. Siapa yang menyewa selama setengah tahun? Sewa minimal 1 tahun. Sewanya 20.000. 20.000. Ibu kos, bisakah kau memberiku sedikit waktu lagi? Ini bukan organisasi amal. Jika Anda tidak menyewanya, banyak orang lain yang akan menyewanya. Jika Anda tidak bisa membayar, segera pindah. Baiklah, aku akan pindah. Biarkan aku selesai menyuapi ibuku dulu.
Ibu, kau mampu. Minumlah sup ikan ini dulu. Nanti kita akan mencari rumah lain. Baiklah. Kelas apa ini? Sampai-sampai menggunakan TV yang sama dengan saya. Ayah suapan lagi. Tunggu. Tidak bisa dipercaya. Sup ikan itu, Apa yang kau lakukan? Tidak bisakah kau menunggu sebentar? apakah Anda tahu? Semangkuk sup ikan yang baru saja Anda memberi makan ibumu cukup untuk membeli rumahku. Apa? Tuan Zhao, kau benar-benar memasak ikan untuk dimakan ibumu yang sakit. Baktimu praktis telah menggerakkan seluruh dunia. Tidak seserius itu kan? Ini hanya semangkuk sup ikan kan? Dan sebuah tulang ikan utuh. Jika bisa dijual ke museum, nilainya setidaknya 3 juta. Tuan Zhao, aku punya saran. Maukah kau menggunakan tulang ikan ini untuk ditukar dengan rumahku? Apa? Tulang ikan untuk sebuah rumah. Kau pasti bercanda. Tuan Zhao, aku tahu rumahku cukup tua, terlihat berantakan, dan tidak terlalu berharga. Tapi lokasinya bagus. Tukar saja denganku baik. Aku tidak punya pendapat khusus. Tapi kau, apa kau demam? Apa kau mau ke rumah sakit untuk diperiksa? Tidak perlu. Kau bilang ya, jangan menarik kata-katamu. Rumah ini akan menjadi milikmu mulai sekarang. Kau adalah pemiliknya sekarang. Ada apa ini? Tuan Tanah. Kakak. Dia tidak gila kan? Aku akan menyimpannya dulu untuk sekarang. Aku akan memberikannya padanya saat dia kembali. Kau Zhao Qifan. Xiongsun Presiden Yayasan Ikan Internasional. Ya ada apa? Tangkap dia. Apa yang kau lakukan? Siapa kau? Aku Xiongsun, Presiden Yayasan Ikan Internasional. Zhao Qifan, seseorang melaporkanmu atas perdagangan sumber daya langka secara ilegal. Sumber daya langka. Lalu kan macam apa ini? Aku hanya seorang penjual ikan. Gimana aku bisa dapat sumber daya langka? Kau benar-benar tanpa malu mengakuinya. Aku bertanya padamu setengah jam yang lalu. Gimana aku bisa dapat sumber daya langka? Ikan hidup yang berharga. Membunuh ikan. Ya, aku masak jadi sup dan minum. Apa yang salah dengan itu? Apel. Aku masak jadi sup dan minum. Benar-benar penjahat. Sangat arogan. Bukan. Ikan tangkapanku dari kolam sendiri. Aku tidak mencurinya. Mengapa masak jadi sup lalu minum ilegal? Kolam ikanmu sendiri. Ya, Konyol. Bahkan keluarga Rothschild, keluarga super kaya seperti itu, tidak memiliki kolam ikannya sendiri. Dari mana dapat kolam ikan? apa-apaan ini semua? Jika kau tidak percaya padaku, aku akan membawamu ke kolam ikanku untuk melihatnya. Baiklah, aku ingin melihat trik apa lagi yang bisa kau lakukan. Bawa dia pergi. Tunggu, tempat yang kau sebutkan. Kita sudah sampai. Di mana ikannya? Kenapa terburu-buru? Bukankah kita sudah sampai? Benar-benar lelukon, tempat terkutuk ini. Mungkinkah ada ikan? Siapa yang kau coba bodohi? Aku sarankan kau jujur dan mengaku. Dan berhenti bermain-main. Memelihara ikan salah. Dimanapun selain di kolam ikan. Tidak bisakah kau melihat dengan jelas sebelum berbicara? Jika ada ikan di sini, maka aku sebagai presiden ini akan mengundurkan diri. Kau bisa menjadi presiden. Begitu banyak ikan, pasti ada 10.000. Presiden. Hei presiden, jangan panggil aku presiden. Aku tidak layak menjadi presiden ini. Kenapa kalian tidak lepaskan dia segera? Cepat. Tuan Zhao. Aku berkeliling dunia. Berhasil selamatkan di bawah 100 ikan. Tapi kau, dengan mudah, memelihara 10.000 ikan. Tuan Zhao, jabatan presiden ini seharusnya menjadi milikmu. Kau lepaskan. Apa kalian semua belum pernah melihat ikan? Seluruh kolam seperti ini. Tidak perlu terlalu bersemangat kan? Tahukah kau, apa yang diwakili oleh 10.000 ikan ini? Mewakili satu ikan bernilai 100 juta. Kolammu yang penuh ikan cukup untuk menjadikanmu orang terkaya di dunia. Orang terkaya di dunia. Terlebih lagi,
Ini bahkan belum termasuk benih baru yang lahir setiap tahun, telur ikan, sisik ikan, dan barang berharga lainnya. 10.000 ikanmu setara dengan 10.000 mesin cetak uang. Ini adalah item lelang lainnya. Saya menawar 3 juta. Selamat Tuan Muda Shan menang tawaran. 10 juta. 8 juta. Jaring pancing yang baru saja dilelang. Jaring pancing dan pakan ikan setiap item berharga puluhan juta hingga ratusan juta. Bahkan jika terbuat dari emas, mereka tidak perlu semahal ini kan? Tuan Zhao, mungkin Anda tidak tahu. Dalam dunia investasi kita, ada pepatah. Jika bertani bisa menghasilkan uang, orang biasa bahkan tidak akan mampu membeli cangkul. Sekarang benih ikan begitu berharga. Barang-barang ini secara alami juga akan naik nilainya. Sepertinya investasi ini benar-benar permainan orang kaya. Cukup bicara untuk sekarang. Item grand final. Benih ikan akan segera dipersembahkan. Aku hanya tidak tahu jenis benih ikan apa yang akan dilelang. Sekantong pakan berharga 5 juta. Mungkinkah itu semacam paus biru atau hiu putih besar? Bapak-bapak dan ibu-ibu, selanjutnya adalah item lelang terakhir, 10 benih ikan. Harga awal 1 miliar. Tidak bisa dipercaya. Ikan mas kecil. Pakan ikan 5 juta sekantong. Sudah cukup keterlaluan. Ikan mas kecil ini harganya 100 juta satu-satu. Tuan Zhao, sebagian besar ikan yang tersisa di pasar sekarang berasal dari varietas yang berbeda, membuatnya sulit untuk dibiarkan. 10 ikan ini semuanya dari varietas yang sama. Jadi kemungkinan untuk membiarkannya tinggi. Nilai masa depannya tak terukur. Tapi belum tentu 100 juta per ekor kan? Mungkin lebih dari 100 juta. Bapak-bapak dan ibu-ibu, 10 benih ikan ini dapat dijual secara terpisah. Berdasarkan harga satuan, penawar tertinggi menang. Lelang sekarang dimulai. Semuanya. Harta karun seperti itu langka. Li yang rendah hati ini akan rugi kalau tidak terima. Saya akan menawar 1 miliar untuk 5 item. Benar-benar layak menjadi dewa saham. Harga langsung melonjak menjadi 200 juta per item. Saya menawar 600 juta untuk 3 item. Baiklah, ada tawaran lagi. Kalau begitu saya mengumumkan. Selamat kepada Bapak Li karena memenangkan 5 item. Pangeran Anta memenangkan 3 item. Benar-benar 3 konglomerat dunia investasi. Sekarang hanya tersisa 2 yang terakhir. Ini buruk. Jika kita tidak menawar, sekarang mereka akan hilang. Saya akan menawar 300 juta untuk memenangkan 2 sisanya. Aku akan menawar 350 juta. Nona Jiang. Nona Jiang, jika kau tidak mampu jangan membelinya. Itu benar-benar tidak sepadan. Nona Jiang, sepertinya keluarga Jian akan pulang dengan tangan kosong. Bukankah Anda tadi penuh percaya diri? Silakan ajukan tawaran Anda. Saya akan menawar 400 juta untuk memenangkan 2 sisanya. Ini semua aset keluarga Jiangku. Betapa beraninya. Aku menyerah. Baiklah. Selamat Nona Jian menang 2 item terakhir. Bahkan jika keluarga Jiang, apa gunanya memenangkan 2 barang yang tersisa? Uang keluarga Jiang sudah habis. Mereka telah menderita pukulan besar. Akan sulit bagi mereka untuk pulih. Biarkan bocah Zhao Qifen itu sombong. Keluarga Jin telah jatuh. Mari kita lihat siapa yang akan dia ikuti sekarang. Baiklah, selamat Nona Jiang. Nona Jiang, silakan naik panggung untuk bayar. Tunggu. Tidak perlu lagi. Kami tidak menginginkan kedua ikan ini lagi. Tuan Zhao, apa yang Anda lakukan? Nona Jiang, beberapa ikan mas kecil ini bahkan tidak cukup untuk semangkuk cabai tumis. Apa mereka benar-benar semahal itu? Jangan tertipu oleh tipuan mereka. Zhao Qifen, beraninya Anda ganggu ketertiban sini. Apakah Anda mencari mati? Diam. Anda. Aku sudah tahu semuanya. Kalian semua hanya menipu orang. Tuan, item lelang kami semuanya berdasarkan harga pasar. Adil untuk semua tua dan muda. Jika Anda tidak menawar, tolong jangan ganggu orang lain. Adil untuk semua muda dan tua. Sudahlah. Meskipun aku bukan orang kaya, aku masih punya ribuan bibit ikan. Nona Jiang, jika kau benar-benar menyukainya, aku bisa memberikannya padamu. Tidak perlu membelinya. Aku beritahu kau. Dia laki-laki.
Dia orang tua. Mereka semua penipu. Beraninya kamu menyebut kami penipu. Lihatlah kalian. Aku tidak tahu dari mana kalian menyewa kostum aneh itu. Berdandan seperti Shamat. Jika bukan penipu lalu apa kalian? Shamati. Apa itu Shamati? Dia bahkan tidak tahu apa itu kartu identitas. Menurutku, kakinya harus dipatahkan dan dia harus diusir. Tunggu. Lepaskan. Apa yang kau bicarakan? Bukan ini kan? Siapa yang kau coba tipu dengan kartu palsu? Tunggu. Ini sepertinya kartu asli. Pembawa acara. Ambin dan geseklah. Baiklah. Kau hanya punya 100 yuan. Presiden, Saya benar-benar tidak menyangka. Jiangsheng kecil ini akan punya taipan budidaya ikan seperti Bapak Xiao. Berkat dia, misi saya terlampaui 100 kali lipat. Kalau begitu, saya berutang budi besar padanya. halo. Baiklah, aku tahu. Presiden darurat. Kartu emas Tuan Zhou baru saja digunakan. Tapi sistem backend kami belum memasukkan nilai kekayaannya ke dalam database. Apel. Tuan Zhao adalah target perlindungan utama yayasan kita. Bagaimana kesalahan seperti ini bisa terjadi? Sampaikan perintahku, segera perbarui informasi akun Tuan Zhao. Ya, The film was translated and Aku akan tetap narrated pergi by ke sana M sendiri Media. dengan beberapa orang. Pergi. 100 yuan. Sudah aku bilang. Zhou, Kiven, kamu hanya orang miskin. Sayang sekali. Saya kira manat lain telah muncul di dunia investasi. Saya tidak menyangka hasil seperti ini. Sungguh mengecewakan. 3 taipan. Serahkan ini padaku. Aku akan memberinya pelajaran untukmu. Ini, aku. Berhenti. Lihat. Nilai kekayaan Tuan Zhao telah berubah. Aku tidak mungkin salah lihat kan? Nilai kekayaan Zhou Kiven. Ada tambahan 0. 1 0 lagi ditambahkan. Dan itu masih terus bertambah. 7 0. 8 0. 9 0. Masih bertambah. 1 triliun. Berapa banyak uang itu? Zhou Kiven hanya seorang pedagang kecil. Bagaimana dia bisa punya aset sebanyak itu? Tidak mungkin. Pasti ada yang salah di suatu tempat. 1 triliun. Sepertinya kami benar-benar salah menilainya. Dengan status Tuan Zhao. Bahkan mengambil alih seluruh konferensi investasi dan mengontraknya akan menjadi masalah skala. Aku sebenarnya hampir menyinggung seorang taipan miliarder. Keamanan. Cepat mundur. Tunggu. Kalian semua telah tertipu. Tuan Muda Shang, itu jelas terpampang di layar besar. Bagaimana mungkin itu palsu? Semuanya. Ini tidak masuk akal. Pikirkanlah. 1 triliun. Kau bisa membeli negara kecil dengan itu. Dia. Industri macam apa yang dia butuhkan untuk menopang kekayaan 1 triliun yuan miliknya? Kau ingin tahu? Akan ku beritahu. Presiden, Tuan Li, Tuan Liu, dan Pangeran Anta. Kalian bertiga ada di sini semua. Presiden Shong Kau akhirnya tiba. Kami menangkap penipu yang mencuri identitas, menyamar sebagai seseorang. Apakah Anda merujuk pada Tuan Zhao? Ya, itu dia. Aku bisa memberitahumu dengan jelas. Nilai kekayaan Tuan Zhao adalah asli. Benarkah? Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Bagaimana dia bisa memiliki aset sebanyak itu? Jika Anda The film masih was tidak percaya, translated and maka buka mata narrated Anda by lebar-lebar. M Media. Dan lihatlah baik-baik. Semuanya ikan. Ikan-ikan berharga ini semuanya berasal dari kolam ikan Tuan Zhao. Ikan-ikan seperti ini masih ada 10.000 ekor. 10. Begitu banyak ikan. Tidak berlebihan jika menyebutnya raja ikan. Sejujurnya, bukan hanya ini, tetapi juga yang ada di lelang hari ini. 10 anakan ikan kecil itu juga ditangkap dari kolam ikan Tuan Zhao. Apakah kalian semua masih berani mempertanyakan identitas Tuan Zhao?
Tuan Zhao. Salahku tidak bilang kamu sebelumnya. Dan secara pribadi, menjual untukmu 10 anakan ikan kecil itu, tanpa diduga. Itu menyebabkan keributan besar. Aku benar-benar minta maaf. Jadi ikan-ikan ini dicuri dari kolam ikanku. Sudah cukup kau berbohong, tapi kau pakai ikanku buat menipu. Itu sudah keterlaluan kan? Ini jelas sebuah lelang. Bagaimana Tuan Zhao bisa dituduh melakukan penipuan? Apakah Anda belum menyadarinya? Mengingat status Tuan Zhao, dia bahkan tidak akan peduli dengan jumlah uang sekecil itu. Zhao Qifan. Tuan Zhao. Keranjang ikan dewasa Anda, tolong jual padaku. Baiklah, aku mohon padamu. Aku bersedia menawarkan 10 ladang minyak di Alabai. Sebagai gantinya. Dan aku, Raja Ikan. Aku bersedia menawarkan 30 selebriti puncak Hollywood di bawah kontrak untuk ditukar dengan 10 ikan ini. Saya juga bersedia dengan saham dari 10 perusahaan keuangan untuk ditukar dengan 10 ikan Anda. Mohon jangan meremehkannya. Kalian terbawa suasana saat akting. Hanya beberapa ikan ini. Apa mereka pantas dibanggakan seperti ini? Ini, Tuan Zhao, dia bahkan tidak peduli dengan aset kami. ini semua salah kalian berdua. Beraninya kau menghina Raja Ikan. Tidak. Berani menyinggungnya. Tidak. Penjaga, lucuti mereka berdua. Dan usir mereka. Tolong. Tuan Zhao, tak menyangka Anda setangguh ini. 3 taipan investasi berkoneksi luas. Memanggil Anda Raja Ikan. Nona Jiang, jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku bukan raja ikan manapun. Aku hanya penjual ikan. Ngomong-ngomong, Nona Jiang, bukankah kau ingin bibit ikan? Biar aku berikan padamu saja. Tidak. Ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Lagi pula, saya sudah menerima pakan ikan Anda. Bukankah kita mitra? Lagi pula kau membantuku hari ini. Jadi aku harus menunjukkan rasa terima kasihku. Baiklah, kalau begitu. Ngomong-ngomong, sebenarnya saya butuh bantuan Anda. Ada apa? Katakan saja padaku. Saya ingin meminta Anda untuk berpura-pura menjadi pacar saya. Dan ikut saya menemui ayah saya. Apa? Saya tahu ini sangat lancang. Tapi, saya benar-benar tidak punya pilihan lain. Saya sedang dikejar oleh seorang tuan muda kaya. Dari Yun ada di sini. Paman Jian. Fenteng Yun Tuaris Truk Longteng. Hari ini ulang tahunmu. Aku sengaja ajak 3 teman sekelas menjengukmu. Halo Paman. Halo Paman. Teng Yan, kau sangat perhatian. Xiao Li, aku juga membawakanmu hadiah. Terima kasih. Saya tidak membutuhkannya. Xiao Li, perhatikan sikapmu. Maafkan kekasaranku. Ayah, hadiahnya. Saya benar-benar tidak bisa menerimanya. Karena saya sudah punya pacar. Pacar. Xiaolin. Dari mana anak ini berasal? Begini dia. Dia tidak pantas. Untuk Xiao Li, sama sekali. Ayah, ini pacar saya, Zhao Qifan. Benar. Halo Paman. Baiklah, karena kalian sudah di sini. Masuklah. Ayo pergi. Paman, jadi ini adalah hotel Raja Ikanmu. Raja Ikan yang terkenal itu. Ya benar. Raja Ikan ini. Aku menangkapnya secara kebetulan saat aku masih muda. Sejak aku memilikinya, bisnisku menjadi berkembang pesat. Setelah membeli hotel ini, aku menempatkannya di sini. Sebagai Raja Ikan penjaga tempat ini. Ikan yang indah sekali. Ini pertama kalinya aku melihat ikan hidup. Dan warnanya emas. Tak ternilai harganya. Tepat sekali, seseorang pernah menawarkan 1 miliar untuk membelinya. Tapi aku menolak. Jiao Fen, lihatlah Raja Ikanku. Dan berikan komentarmu. Paman Jian, mereka bilang ikan mas bisa berubah menjadi nage. Terlebih lagi, ini adalah ikan mas emas. Aku percaya bahwa masa depan keluarga Jian dengan Raja Ikan ini yang memimpin pasti akan berjalan lancar dan kemakmuran akan melimpah. Terima kasih atas kata-kata baik Anda. Anak muda, Anda juga beritahu saya apa pendapat Anda tentang Raja Ikan saya. Qifan, katakan saja. Menurutku, itu bagus. Bagus kan? Apa sebenarnya yang membuatnya bagus? Beritahu aku.
Bagus karena sangat gemuk. Gemuk. Ya. Untuk membuat sup. Pasti enak. Apa yang kukatakan? Semuanya benar. Keluargaku menjual makanan laut. Enak atau tidak, aku bisa tahu sekilas. Xiaolin, apakah ini suami baik yang kau temukan? Baiklah. Semuanya masuklah. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Memang cukup gemuk. Ayo duduklah. Paman Jiang, hari ini adalah ulang tahunmu. Aku memberimu naga emas. Semoga kau makin sejahtera. Aku memberimu mobil BMW. Semoga kau sukses segera. Terima kasih. Yang mereka berikan adalah emas dan mobil mewah. Kenapa ayahmu sepertinya tidak tertarik? Hal-hal yang biasanya terlihat setiap saat. Ayah saya tidak akan tertarik. Lalu, apa yang menarik perhatiannya? Paman Jiang, setelah mengetahui ini ulang tahunmu, aku mengerahkan cukup banyak koleksi dan sengaja habiskan banyak uang untuk membelikanmu ikan asin kering premium. Ini benar-benar The harta film was karun. translated and narrated by M. Astaga. Media. Ini benar-benar ikan asin. Tidak hanya itu, ini adalah ikan asin yang telah diawetkan selama 10 tahun. Aku tidak pernah menyangka, seumur hidupku, aku akan benar-benar melihat harta karun langka seperti itu. Tuan Muda Fan, bisakah aku menciumnya? Tentu saja. Ini, bau ini sangat otentik, seperti yang diharapkan dari ikan asin tua. Tuan Muda Fan, kau benar-benar perhatian. Paman, Xiao Fan, ikan yang kau berikan padaku ini terlalu berharga. Aku hampir malu menerimanya. Paman kau terlalu baik. Sejujurnya padamu, aku selalu memiliki perasaan khusus terhadap Xiaolin. Hanya memanfaatkan perjamuan ulang tahunmu hari ini, aku ingin melamar pernikahan dengannya. Ikan asin kering ini melambangkan keinginanku untuk dengan tulus menikahi Xiaolin. Ini luar biasa. Tuan Muda Fan benar-benar pria yang setia dan baik. Dari hadiah ini, seseorang bisa melihat perasaannya terhadap Xiaolin, kasih dan kesetiaan. Jadi kenapa kalau kau melakukannya? Kau belum menikahkan. Tidak mungkin. Satu ikan asin, dan ayah mertua sudah beres. Jika aku tahu lebih awal, aku juga akan membawa 2. Tuan ini, Tuan Zhao Kan. Karena Paman Jiang sudah mengatakannya, maka tolong jangan pedulikan aku mengejar Xiaolin. Aku bilang kau benar-benar tidak tahu malu. Kau hanya memberi ikan asin bau. Kau hanya ingin dengan benar dan percaya diri merebut pacar orang lain. Kau benar-benar tidak tahu malu. Omongan macam apa itu? Paman Jiang sudah setuju. Kalau kau punya nyali, kau beri hadiah juga. Baiklah, aku akan memberikannya. Bukankah itu hanya ikan? Halo. Kirimkan beberapa ikan untukku. Baiklah Tuan Xiao, bolehkah saya bertanya? Ada syarat khusus untuk ikannya? Persyaratan. Tidak ada persyaratan khusus. Menurut ikan dari Hotel Raja Ikan, kirimi aku sekitar 10 atau 8. Baiklah Tuan Xiao. 10 atau 8 katanya. Kenapa tidak sekalian saja 100? Aku benar-benar tidak bisa berkata-kata. Menjual ikan membuatmu begitu sombong. Apakah keluargamu beternak ikan atau bagaimana? Cara kalian semua bicara sungguh menarik. Kalau aku tidak beternak ikan, apa yang akan aku jual? Masih berpura-pura ya? Xiaolin, pacarmu ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Itu tidak persis. Bagaimana mengatakannya? Aku memang dengar kemarin bahwa Jiang Cheng mengumumkan seorang raja ikan dengan aset triliunan. Itu benar-benar mengejutkan seluruh kota. Mungkin dia adalah raja ikan yang terkenal itu. Kamu bicara tentang semalam. Konferensi investasikan. Benar sekali. Aku adalah raja ikan itu. Xiaolin, apakah ini orang yang kau temukan? Kau sengaja bikin aku marah. Ayah, Kifan dia tidak sengaja melakukannya. Berhenti bicara. Baiklah, mari kita makan dulu. Kifan, Anda seharusnya tidak menyombongkan diri. Meskipun Anda adalah raja ikan, Anda tetap tidak bisa mendapatkan ikan mas koki emas. Lagi pula untuk jenis raja ikan yang bisa berubah warna. Bagaimana mungkin Anda bisa mendapatkan
10 sekaligus. Ayah saya sepertinya marah. Kalau begitu, Anda sebaiknya bersembunyi sebentar. Sembunyi. Di mana aku akan bersembunyi? Ayah, Kevin juga baru pertama kali The film ke was sini. translated Kalau begitu, and biarkan dia narrated pergi by memesan Ant hidangan Media. dulu. Itu ide yang bagus, Paman Jiang. Dia mungkin juga baru pertama kali ke sini, di tempat semewah ini. Biarkan dia keluar, dan memperluas wawasannya dengan benar. Apa hebatnya itu? Paman Jian, keterampilan memasakku lebih baik daripada koki utama hotel sekalipun. Bagaimana kalau kamu tidak memesan? Aku sendiri yang akan pergi dan membuatkan hidangan untukmu. Baiklah, silakan. Baiklah. Pergi-pergi. Tuan Zhao. Nona Jiang minta aku bantu masak. Apa yang Anda butuhkan? Itu dapurmu. Apakah kamu punya ikan? Ikan. Apakah Anda bercanda? Bagaimana mungkin ada ikan di dapur ini? Hotelmu sungguh miskin. Kamu bahkan tidak punya ikan. Tuan Zhao, makhluk ilahi yang berharga seperti ikan, selalu ditempatkan di aula utama, di tempat yang paling mencolok, di Semba. Aula utama. Ya, Aku mengerti. Aku akan menggunakanmu untuk menjamu ayah mertuaku. Aneh, kenapa Kevin belum kembali? Xiao Li, apa yang kau pikirkan? Bagaimana bisa kau bersama seseorang, seperti Zhao Qifan? Apa salahnya saya bersamanya? Saya menyukainya. Itu pilihan saya. Pria seperti dia, sebagai teman sekelas lama, aku harus memberitahumu. Orang miskin seperti dia, mungkin mengincar penampilanmu dan uangmu. Kau tidak boleh termakan itu. Jangan bicara tentang dia seperti itu. Xiao Li, kami melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Betul sekali Shaolin. Bagi kita para gadis, yang terpenting adalah menilai orang. Orang seperti dia, jika kamu bersamanya, itu seperti bunga segar yang tertancap di kotoran sapi. Tuan muda Feng jauh lebih baik, tampan dan kaya. Lagi pula, baik tampilan maupun asal keluarga. Kalian berdua sangat cocok. Supnya datang. Semuanya terima kasih sudah menunggu. Aku menyuruhmu pergi memesan hidangan. Tapi kau sangat lambat dan bertele-tele. Apakah kau mencoba membuat kami kelaparan? Tepat sekali. Lihat apa yang kau buat. Sekilas terlihat tidak menggugah selera. Tidak mungkin. Semua orang yang sudah mencicipi masakanku mengatakan itu enak. Baunya sangat harum. Sup macam apa ini? Bagaimana bisa baunya begitu harum? Aneh sekali. Sudah bertahun-tahun kujalankan hotel. Aku sudah coba banyak hidangan The film lezat. was translated Tapi hidangan yang satu and ini narrated memiliki by Ant aroma yang Media. memabukkan. Tidak seperti apapun yang pernah kucium. Xiao Xiao, bolehkah aku mencicipinya? Tentu saja paman. Paman, Ayah, bagaimana rasanya? Lezat. Benar-benar lezat. Tidak mungkin. Makanan anak apa yang mungkin bisa dia buat? Biarkan aku mencobanya. Memang lezat. aromanya memikat. Dan rasanya sangat segar. Ini sama sekali tidak setara daging babi sapi atau domba. Orang kaya ini benar-benar bodoh. Bahkan belum pernah mencicipi sup ikan. Kevin, sup apa sebenarnya ini? Bagaimana bisa begitu ajaib? Bukankah ini hanya sup ikan biasa? Kamu bahkan tidak bisa mencicipi ini. Apel. Sup ikan. Ini benar-benar sepertinya memiliki sentuhan ikan itu. Anak ini masih master sejati dengan kemampuan tersembunyi. Aku tidak percaya ikan seharga 100 juta. Dia berhasil mendapatkannya untuk dibuat sup. Tidak mungkin. Setiap ikan hidup yang ada, tunduk pada pengawasan Yayasan Ikan Internasional. Apalagi membunuhnya untuk dimakan. Bahkan membeli satu, membutuhkan melalui lapisan prosedur. Dari mana kau mendapatkan ikan itu?
Bukankah ini hanya membunuh ikan? Mengapa begitu merepotkan? Aku baru saja membunuh satu di dekat sini. Berhenti berbohong. Di mana ada ikan di dekat sini? Bukankah itu hanya yang di lobi? Apel, kau merebusnya. Ya, Ya raja ikanku. Ayah, Ikanku. Paman Jiang. Raja ikanku. Baiklah, Zilkifine, kau bahkan berani memasak raja ikan. Dari hotel raja ikan, kau benar-benar gila. bukankah itu hanya satu ikan? Apakah kamu benar-benar perlu bereaksi sekuat itu? Paling buruk, aku akan memberimu satu. Memberi seekor raja ikan senilai 1 miliar. Satu-satunya di dunia. Apa yang akan kau berikan? Semuanya sudah berakhir sekarang, tanpa raja ikan hotel raja ikan. Kerugiannya jauh lebih dari 1 miliar, karena dia, keluarga Jiang, mungkin akan benar-benar bangkrut. tepat sekali Shaolin. Sudah kubilang sejak lama, jangan bergaul dengan orang seperti dia. Jangan khawatir semuanya, aku sudah minta orang lain kirimkan. Sedang dalam perjalanan, bukankah aku baru saja membunuh satu? Aku akan menggantinya dengan 10. Masih mencoba berdebat, aku rasa kau mencoba untuk melarikan diri dalam kekacauan. Tangkap dia. Lepaskan. Zilkifine, kau telah menyebabkan kekacauan besar, dan kau masih berani lari. Jangan khawatir Paman Jiang, aku akan memastikan dia menerima hukuman yang paling berat. Dia akan membusuk di penjara. Tidak ada gunanya. Raja ikan sudah tiada. Apa gunanya menghukumnya? Mungkinkah langit ingin menghancurkan keluarga Jiangku? Yayasan Ikan Internasional. Presiden Xiongsun. Atas perintah Raja Ikan, aku datang untuk mengantarkan ikan. Yayasan Ikan Internasional. Presiden Xiongsun, bagaimana kau bisa datang? Presiden Xiong, ini adalah orangnya yang merebus Raja Ikan dari Hotel Raja Ikan. Kau harus benar-benar menghukumnya. Apel, ikan rebus, Tuan Zhao, merebus Raja Ikan. Dia orangnya. Dia terlalu sombong. Jika sudah dimasak, biarkan saja dimasak. Presiden Xiong, tidakkah kau akan menghukumnya? Mengapa aku harus menghukumnya? Tuan Zhao, tentu saja mampu membayar ganti rugi. Presiden Xiong, mengapa kau datang? Aku dengar Tuan Zhao membutuhkan beberapa ikan hias. Jadi aku segera memilih beberapa ikan maskoki kecil kualitas terbaik dari inventaris kami dan mengirimkannya ke Hotel Raja Ikan Anda. Ini adalah ikan maskoki. Apa? Ikan mas. Itu bahkan lebih berharga daripada koi emas, spesies mutasi. Ini tidak mungkin. Ikan maskoki. Bukankah mereka sudah punah? Saat ini mereka tak ternilai harganya dan tidak tersedia di pasar. Dengan uang pun tak bisa dibeli. Ikan-ikan ini semuanya gratis untuk Hotel Raja Ikan Anda. Tuan Jiang, mohon terimalah. Benarkah? Presiden Xiong, atas nama keluarga Jiang kami, terima kasih kau telah menyelamatkan hidupku. Tolong jangan berterima kasih padaku. Jika kau harus berterima kasih kepada seseorang, maka berterima kasihlah kepada Tuan Zhao. Dia benar-benar adalah milik keluarga Jiangmu. Dermawan, atas nama keluarga Jiang kami, aku berterima kasih dermawan kami. Tidak perlu sungkan. Ini salahku. Aku seharusnya tidak menilai orang dari penampilan mereka dan salah memahami niat baikmu. Selama bertahun-tahun ini, aku telah menjaga Hotel Raja Ikan ini terjebak dalam caraku sendiri dan tidak mampu beradaptasi, yang menyebabkan kemunduran bertahap keluarga Jiang. Kau merebus Raja Ikan adalah pengingat bagiku. Tak ada pembangunan tanpa penghancuran. Jadi apa? Ya ada. Xiao, lihatmu. Aku mengerti. Aku telah memutuskan bahwa Zilkifine mulai sekarang akan menjadi menantu keluarga Jiang kami. Aku mengumumkan bahwa Hotel Raja Ikan akan diberikan kepadanya. Apa? Hotel bintang 5 sebesar itu diberikan kepadaku. Ya, Paman Jiang. Kau bertindak bodoh. Kau tidak memilihku dan menjadikan penjual seafood menantumu. Xiao Feng, aku mengerti perasaanmu. Tapi perasaan tidak bisa dipaksakan. Baiklah. Jadi aku hanya figuran saja. Paman Jiang, maka krisis keluarga Jiangmu. Biarkan ini. Penjual makanan laut. Doktor filsafat biologi macan, apa kamu ini? Budidaya ikan butuh pernapasan buatan. Bukankah ini lelucon? Beraninya kau? Berani meragukan teknik budidayaku? Akan ku beritahu. Aku pernah mengikuti guruku. Lihat 3 eksperimen di seksi ikan. Hak apa yang kau miliki untuk membahas biomedis denganku di sini? Kau pikir kamu sangat profesional? Kamu baru membedah 3. Biar ku beritahu. Aku sudah membunuh tidak kurang dari 10.000 ikan. Atau setidaknya 8.000. Jika itu yang kamu katakan, maka yang disebut gurumu itu bahkan tidak punya hak untuk menjadi asistenku. Sombong. Betapa berharganya ikan hidup. Guruku bisa membedah 3. Hanya dengan izin khusus dari Presiden Amerika Serikat. Hak apa yang kau miliki untuk membedah 10.000? Zilkifine, jika kau bodoh bicaralah lebih sedikit. Hak apa yang kau miliki untuk menghina ahli yang kundang? Bukan. Aku bilang teknikmu tidak cukup bagus. Mengapa aku tidak bisa mengatakan itu, Paman? Aku pikir yang disebut Doktor filsafat biologi ini adalah penipu. Terlalu sombong, Tuan Muda Feng.
Orang ini menantang otoritas saya. Saya tidak bisa mentolerirnya. Saya ingin bersaing dengannya. Bersaing. Ya, baiklah. Sempurna. Semua bos dari kamar dagang ada di sini hari ini. Kalau begitu biarkan semua orang melihat. Di bidang budidaya ikan, siapa ahli yang sebenarnya? Feng Group saya, atau keluarga Jiang? Zhou Qifan, kau berani bersaing? Bersainglah, kalau begitu aku akan bersaing. Apa yang perlu ditakutkan? Bisakah Xiao Zhou melakukannya? Paman jangan khawatir. Dalam hal budidaya ikan, meskipun aku bukan ahli, tapi itu pasti lebih dapat diandalkan daripada metode pernapasan buatan biliknya. Baiklah, kalau begitu, kami setuju. Mari kita bersaing. Semuanya. Kedua ikan ini dibesarkan oleh Tuan Liu dan saya. Aku sudah bunuh lebih dari 10.000 ikan. Mereka juga tidak mau bergerak. Jika ini terus berlanjut, ikan-ikan itu mungkin mati karena sakit. Kalian berdua, siapapun yang bisa menyembuhkan ikan, orang itu menang. Saya memilih Dr. Jian. Biarkan Dr. Jian mengobati ikan saya. The film was Baiklah, tidak translated masalah. and narrated by Kau benar-benar Nia. tercela. Kau jelas tahu bahwa Dr. Jian pasti akan menyembuhkan ikan itu. Anak ini mungkin membunuh ikan itu. Begitu banyak orang menjadi saksi. Apa yang kau takutkan? Jika mati, paling buruk keluarga Jian akan menggantinya. Baiklah. Zhou Qifan kan. Jika kau membunuh ikan itu, aku akan menuntut pertanggungjawabanmu. Saya menyatakan kompetisi ini resmi dibuka. 18 tahun studi medis yang berat akhirnya bisa digunakan hari ini. Mengobati ikan bagiku adalah hal yang sangat mudah. Semuanya. Ikan ini, menurut diagnosis saya, menderita anoreksia. Kadar oksigen darahnya sangat rendah. Menggunakan peralatan sederhana itu, ikan saya telah mendapatkan kembali vitalitasnya. Tuan Muda Feng memiliki orang yang begitu cakap di bawahnya. Mengikuti Tuan Muda Feng, penguasaan industri budidaya ikan sudah dekat. Mendominasi industri budidaya ikan katamu. Dengan metodenya, ikan ini cepat atau lambat akan mati. Kau bicara omong kosong, nak. Jika kau tidak tahu apa-apa jangan membuat keributan. Ikan saya baik-baik saja. Bagaimana bisa hampir mati? Zhou Qifan, aku memperingatkanmu. Obati dengan benar untukku. Paman Jian, pinjamkan aku tanaman pot itu sebentar. Baiklah. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Tuan Muda Feng, tenang saja. Apapun yang dia lakukan, dia tidak akan menang. Apa yang kamu lakukan? Kamu mengambil segenggam lumpur busuk dan kotor dan melemparkannya ke dalam. Apa kamu mencoba membunuh ikanku? Sudah kubilangkan. Anak ini hanya pembuat onar kecil. Dengan metode kamu, sulit bagi ikan itu untuk tidak mati. Ayah, apakah Anda pikir Zhou Qifan melakukan ini benar-benar berguna? Dengan keadaan seperti ini, kita hanya bisa mempercayainya. Lihat, ikannya mati. Ikanku. Hei ikanku. Ini kamu. Ini kamu pembuat onar kecil. Kamu membunuh ikanku. Kenapa kau begitu gelisah? Siapa bilang sudah mati? Hanya saja tidak bergerak. Lihat, awalnya masih ada secercah harapan. Sekarang, kamu benar-benar membunuhnya dengan perawatanmu. Semuanya, sudah kubilang sebelumnya. Orang ini hanyalah orang tak berguna yang sok tahu. The film Lihat was kan, translated dia sudah and menyebabkan bencana narrated besar kan. by Aku Nia. menasihati kalian semua untuk meninggalkan kegelapan dan merangkul cahaya dan segera bergabung dengan grup Fengku. Tuan Muda Feng benar, keluarga Jiang memang sudah tamat. Tepat sekali maksudku, seorang pedagang kecil dari pasar basah. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan seorang dokter medis? Apakah kami keluarga Jiang akan membiarkan fondasi yang kami bangun dengan susah payah berakhir begitu saja? Dokter Jian, aku mohonmu yang bisa menyelamatkannya. Jangan khawatir, Tuan Li. Ini hanya masalah kecil. Aku akan mengambil peralatanku sekarang untuk mengobati ikanmu. Tunggu, jika kau benar-benar melakukannya, ikan ini akan berakhir seperti milik Tuan Liu. Pasti mati. Omong kosong, ikan Tuan Liu. Setelah perawatanku, hidup dan energi, beraninya kamu bicara omong kosong seperti itu? Itu hanya kilasan terakhir kehidupan. Jika kau tidak percaya, lihatlah. Ikanku. Apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mengapa mati? Bukankah kamu bilang bisa menyembuhkannya? Mengapa mati? Ini tidak mungkin. Seharusnya tidak begitu. Pasti dia
Pasti dia yang menyebabkan kekacauan ini dengan lumpur. Dia merusak lingkungan. Ikan itu mati keracunan. Jangan bicara omong kosong. Aku bahkan tidak menyentuh ikanmu. Kau jelas membunuhnya dengan perawatanmu. Dan seorang dokter pengobatan. Dokter gadungan. Hak apa yang kamu miliki untuk mengkritikku? Bukankah kamu juga membunuhnya dengan perawatanmu? Tunggu, lihat. Ikan yang dirawat oleh Zhao Qifen ini. Dia bergerak. Benar, bergerak. Ikanku bergerak. Apa yang sedang dilakukan ikan ini? Itu telur ikan. Ikanku bertelur. Tidak mungkin. Ikanku mati karena diobati. Bagaimana mungkin anak ini bisa menyelamatkan ikan itu? Dan bahkan membuatnya bertelur. Bukankah sudah kubilang? Kubilang juga jangan dia yang obati. Tapi kau tidak mau percaya padaku. Salah siapa itu? Qifen, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Bagaimana bisa ikan Tuan Liu? Tadi baik-baik saja. Dan sekarang mati. Karena dia. Buat diagnosis yang salah sejak awal. Kedua ikan ini sama sekali tidak menderita anoreksia. Mereka justru sedang musim kawin. Musim kawin. Tepat sekali. Ikan di musim kawin mereka paling mudah terkejut. Dia baru saja menggunakan instrumen untuk merangsang ikan. Lalu dia memberinya makan. Sejumlah besar makanan ikan ini. Bahkan jika tidak mati akan hancur. Lalu, mengapa Anda memasukkan semua ini? Lumpur dan gulma. Karena ikan sangat menyukai lingkungan seperti ini. Tidakkah kau pernah mendengar pepatah? The film Bunyinya was air terlalu jernih. translated and Tidak ada ikan narrated saat by memelihara Media. ikan. Lingkungan adalah yang terpenting. Jadi begitu. Tidak heran ikanku bertelur. Putraku yang berharga akhirnya punya keturunan. Tuan Li, ini adalah betina. Oh benar. Putriku yang berharga. Bukankah kamu bilang bisa menyembuhkannya? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mana ku tahu? Pengetahuan ini, guruku saja tidak tahu. Bagaimana dia bisa tahu? Aku tidak peduli. Kamu harus bertanggung jawab. Aku ingin kamu membayar nyawa ikanku. Aku ingin kamu mengganti kerugianku. Apa yang kamu lakukan? Kompetisi itu pilihanmu sendiri. Apa hubungannya dengan kami? Jangan lupa, hanya kamu yang bersikeras agar kami mengobatinya. Fang Tangyon, apa maksudmu? Kamu takkan berbuat apa-apa. Apa itu budidaya ikan? Itu investasi. Di mana investasi tidak rugi? Apa hubungannya dengan kami? Kamu. Semuanya. Kalian semua lihatlah. Ini yang kau sebut Tuan Muda Feng. Dia membunuh ikan orang lain. Dan dia bahkan tidak peduli. Orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Apakah kau benar-benar ingin mengikutinya? Benar sekali. Fang Tangyon ini juga tidak bisa dipercaya. Kita tidak bisa bekerja sama dengannya. Ikan kita terikat pada nasib dan hidup kita. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang salah? Kita akan tamat. Tuan Zhao, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa. Anda menyembuhkan ikan saya dan keluarga Li kami. Puluhan orang tua dan muda. Terima kasih. Mulai sekarang, saya Li Huipeng. Bersumpah ikut padamu hingga mati. Saya juga. Tuan Zhao. Sebelumnya saya keliru. Mulai sekarang saya pasti akan mengikuti Anda. Kami juga. Kami tidak akan mundur. Tidak akan mundur. Kalian sekelompok orang yang pelin-pelan. Seperti yang diduga tidak bisa diandalkan. Sialan, kalian membunuh semua ikan saya. Dan kalian masih berpura-pura di sini. Baiklah, karena kalian tidak menghargai kebaikan saya, maka jangan salahkan saya. Karena tanpa belas kasihan. Masuk. Apa yang akan Anda lakukan? Feng Tingyun, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang saya lakukan? Karena alasan tidak berhasil. Aku nggak akan bercanda lagi. Selama saya menangkap kalian semua. Sumber daya perikanan Jiancheng akan menjadi milik saya sendiri. Lakukan. Berhenti. Siapa yang berani menyentuh Tuan Zhao? Li Jiacheng Dewa Saham Daxia. 3 taipan dunia investasi. Bukankah ini Liu Jiahe Ratu Hiburan? Dan orang ini. Bukankah ini Alabai? Pangeran Minyak Anta. Bagaimana mungkin mereka bisa datang ke Jiancheng kita? 3 tokoh besar. Mengapa kalian datang? Siapa kau? Saya Feng Tangyon. Jiancheng ini bisa dikatakan sebagai wilayah saya. Kukira kalian bertiga tidak benar-benar datang ke wilayah saya. Maaf atas sambutan yang kurang baik. Maaf tak keluar menyambut kalian. Wilayahmu. Sungguh bukan. Tuan Zhao bahkan belum bicara. Hak apa yang kau punya untuk mengatakan ini wilayahmu? Tuan Zhao. Dengan hak apa dia? Untuk Anda memanggilnya seperti itu. Hanya karena Tuan Zhao adalah orang nomor 1 di dunia budidaya ikan. Raja ikan yang legendaris. Apa? Tuan Zhao adalah Raja Ikan. Raja Ikan. Tidak heran dia sangat profesional. Ternyata dia adalah Raja Dunia Budidaya Ikan. Raja Ikan. Saya tamat. Hari ini saya menyinggung Raja Ikan. Kau melawan Raja Ikan. Kau harus bertanya pada kami 3 taipan. Apakah kami setuju atau tidak? Pergi dari sini. Ya. Ayo. Mulai sekarang di dunia budidaya ikan, Tuan Zhao sendirilah yang akan berkuasa.
Salam Raja Ikan. Salam Raja Ikan yang mulia. Salam Raja Ikan yang mulia. Peternakan kilat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, momen keberuntungan telah tiba. Upacara pemotongan pita dimulai sekarang. Bagus. Selamat Tuan Zhao, pada pernikahan ini, hari yang gembira, untuk memotong pita peresmian peternakan babi Anda. Benar-benar membawa kebahagiaan ganda. Terima kasih semuanya. Namun atas nama sebagian besar, netizen saya ingin bertanya kepada Anda. Dalam 3 tahun terakhir, Anda melalui budidaya ikan, telah menjadi orang terkaya di dunia, dan dikenal sebagai Raja Ikan. Mengapa saat ini, Anda meninggalkan industri perikanan, dan beralih ke peternakan babi? Dalam beberapa tahun terakhir, harga ikan telah digelembungkan secara artifisial. Beberapa ikan harganya lebih dari 100 juta. Ini benar-benar berlebihan. Dan sekarang, populasi ikan global telah pulih perlahan. Dan harga ikan telah kembali normal. Orang biasa seperti kita, sekarang mampu makan ikan. Ini adalah hal yang baik. Adapun aku menjadi Raja Ikan, aku atau bukan itu tak penting. Tuan Zhao, memang sesuai reputasi investasi. Raja generasi baru. Kesadaran dan rasa tanggung jawab seperti itu benar-benar membuat kami kagum. Sama sekali tidak. The film was Saat translated ini aku and hanya ingin narrated beternak by babi dengan NVIDIA. baik dan menjalani